Ya, pakaian mereka tidak sesuai dengan standar di dalam adab pada agama kita. Ya, oleh karenanya kita lihat sekarang ya, pakaian umumnya pakaian orang-orang kafir kalau tidak membuka aurat, maka kebanyakan pakaian mereka itu mensifati aurat. Ya, tidak laki-lakinya, perempuannya juga lebih parah daripada itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kemarin sudah kita mulai sedikit. Ya, kenapa beliau bahas ya pertama sekali mengenai pakaian? Karena menutup aurat merupakan yaitu syarat salat. Ya, menutup aurat adalah syarat yang harus dilengkapi oleh seorang muslim ketika atau bahkan sebelum dia melakukan salat. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwah, kita dibahas oleh beliau pertama sekali mengenai pakaian, kesalahan orang di dalam berpakaian ketika dia mau melakukan salat. Ya, Allah katakan kepada kita apa? Ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, pakailah pakaian kalian ketika kalian masuk ke dalam masjid. Maknanya, pakailah oleh kalian pakaian yang menutup aurat kalian, yang mana itu merupakan perhiasan ketika kalian masuk ke dalam masjid, berhias. Ya, maka perhiasan yang paling baik adalah yaitu memakai pakaian sesuai dengan standar di dalam agama kita. Namun kemarin kita katakan, apakah mesti harus pakai jubah? Tak juga. Ya, karena dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan umat ini harus pakai jubah. Ya, jadi nggak mesti harus pakai jubah. Kalaupun seandainya kita memakai jubah, ya maka kita katakan itu adalah yang terbaik. Pertama, menyerupai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pakaian ini adalah pakaian yang sempurna di dalam menutup aurat, laki-lakinya maupun perempuan. Adapun selain daripada pakaian itu, asalkan syarat tertutupnya aurat dan tidak ada pada pakaian tersebut hal-hal yang terlarang di dalam agama, maka boleh dipakai dalam salat atau di luar salat. Nah, yang pertama kata beliau dibahas pertama sekali di dalam kitab ini as-salatu fi thiyabil haziqati allati tasiful aurata. Ya, yang pertama dilarang adalah salat dengan pakaian yang sempit yang mensifati aurat. Inilah kesalahan pertama yang umum dilakukan oleh kaum muslimin. Dan ini kita tak berbicara perempuan ayyuhal ikhwah. Ya, di sini kita berbicara tentang pakaian laki-laki dulu. Ya, yang banyak kesempatan kita mengkritik pakaian siapa? Akhwat. Hari ini kita akan mengkritik pakaian kaum laki-laki. Ya, terkhusus di dalam salat atau di luar salat. Berkata Syekh masyhur, labsu thiyabil haziqati ad-daghitati makruhun syar'an wa tibban. Memakai pakaian yang sempit, ya, yang ketat, ini hukumnya makruh. Ya, sempit, ketat, ini hukumnya makruh secara syar'i dan ya dibenci juga menurut penelitian kedokteran. Lidarariha bil badan, karena dapat membahayakan pada badan. Ini pakaian sempit. Ya, artinya baju, celana yang dipakai itu kasih rongga angin. Paham? Kasih rongga angin, jangan sampai ngetat di paha. Ya, demikian juga baju. Hatta inna ba'daha yata'azzaru as-sujudu 'ala labisihi.
Bahkan ada sebagian orang yang tak bisa sujud, ya, karena apa? Sempitnya pakaian tersebut. Sempit, pendek. Ketika dia sujud, ya, terpisahlah antara batas baju dengan batas celana. Ini banyak saya lihat, masuk ke masjid ada sebagian orang seperti itu. Meskipun itu banyak dilakukan oleh sebagian orang yang tak tahu agama, namun sebagian ikhwan yang menisbahkan diri kepada yang ngaji pun ada juga yang melakukan demikian. Ya, dan banyaknya baju ini ayyuhal ikhwah, baju kaos yang dipakai, baju kaos. Kalau bisa, kalau enggak dalam keadaan darurat kali enggak usah bawa sholat. Meskipun sah. Ya, apalagi dia pakai celana, badan besar. Ya, itu yang akan tampak aurat belakang. Baik, faida adda lubusuha ila tarkis salati haruma qat'an. Namun apabila memakai pakaian yang sempit tadi membuat dia tidak mau melakukan salat, artinya menurut dia saya nggak bisa salat. Kenapa? Pakaianku. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Disuruh salat dia sebut nggak bisa, pakaianku. Akhirnya dia menurut dia merasa lebih suci tidak salat dengan pakaian itu. Perhatikan, lebih suci, lebih menghormati Tuhan menurut dia tanpa salat memakai pakaian itu daripada dia harus salat paksakan dengan pakaian tersebut. Padahal sebenarnya apa? Harusnya dia tak pakai pakaian itu. Oleh karenanya pakaian yang kita pakai ayyuhal ikhwah, pakaian yang bisa kita bawa salat sekalian. Lihat akhwat, perempuan. Kenapa mereka bawa mukena kemana-mana? Karena pakaian yang mereka pakai sehari-hari itu tak standar untuk salat. Jika tak standar untuk salat, tak standar juga untuk dipakai harian keluar. Ya kan? Jilbab yang pendek, tampak celana. Layak nggak kita bawa untuk salat itu? Seorang wanita nggak layak. Oleh karena pakaian wanita, bagaimana pakaian itu bisa dia bawa salat? Nah, itu pakaian yang harus dia bawa keluar. Laki-laki juga demikian. Pakaian yang kita pakai adalah pakaian yang datang waktu salat, bisa kita jadikan juga untuk salat, selagi pakaian itu tidak bernajis. Ya, demikian. Itu standarnya, begitu. Ya. Kemudian kata beliau, waqad thabata bit-tajarub anna aktsara man yalbasunaha la yusallun. Dan banyak kita lihat ya kejadian-kejadian kata beliau, kebanyakan orang-orang yang memakai pakaian yang sempit ketat tadi itu hampir-hampir mereka tak salat. Jarang kita jumpai mereka di masjid, ya kan? Ya. Au illa qalilan, atau kalaupun ada sedikit, kal munafikin, ya, mereka itu sama seperti orang-orang munafik. Ya. Dan sebagian mereka lebih menghormati bosnya manusia daripada menghormati Tuhannya Allah. Ya, saat kerja alangkah rapinya, di saat sholat dia pakai pakaian dalamnya. Kaos itu kan pakaian dalam kan? Pakaian cantik yang dia bawa menghadap bos tadi dibuka, lalu yang dalam itu dia bawa menghadap Allah, lalu pakai sarung. Allahul musta'an. Kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi. Kalau bisa ayyuhal ikhwah, meskipun sekarang kita bekerja kan nggak mungkin kita pakai jubah. Ada masalah, gantungkan jubah satu. Saat sholat kita di rumah pakai jubah itu, nggak ada masalah insyaallah. Ya kan? Kalau nggak pun dalam kondisi darurat. Ya, wa katsirun minal musallin hadhil ayyam. Banyak orang yang salat hari ini yusalluna bi thiyabin tasifu as-sawataini ihdahuma aw kiltayhima. Banyak orang salat hari ini kata beliau yaitu mereka salat dengan pakaian yang bisa nampak auratnya, dapat mensifati auratnya, terutama maaf kata beliau as-sawataini, dua buah pelirnya.
Ada nggak orang seperti ini? Hah? Banyak laki-laki pakai pakaian kayak gitu, celana ketat. Nampak ayyul ikhwah, kemaluan dia itu nampak. Ketika sujud, coba antum lihat kalau dia pakai celana. Celana ketat. Dari belakang, ya kita kan nggak ngintip, cuma kan dia kan dalam kondisi sujud. Antum lihat aja. Kata beliau, ihdahuma au kiltaihima. Satu atau kedua-duanya nampak, tersifati bentuknya. Gimana kalau perempuan lewat dari belakang? Jadi nggak layak sholat seperti itu. Antum besar badannya, pakai baju yang sampai menutupi, ya kalau bisa sampai ke paha. Baju itu. Ketika sholat aman, ya apa tidak? Gitu. Kalau kita mungkin badan kecil ya aman-aman sajalah. Ya kan? Nah, perhatikan. Ini kemarin kita katakan dasarnya adalah hadis Nabi SAW, berapa banyak orang yang salat tidak dia dapatkan dari salatnya kecuali hanya setengah dari pahalanya. Ada sebagian mereka 1/3, 1/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan ada yang tidak mendapat pahala. Salat tidak ada pahala. Salah satu yang dapat mengurangi pahala ya seperti tadi. Nah, kemudian kata beliau, wa hakal Hafiz Ibnu Hajar an Ashhab, ya diriwayatkan dihikayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Ashhab, kata beliau, fi man iktasara 'ala as-salati fi as-sarawil ma'al qudrah, tentang orang yang salat hanya memakai celana saja padahal dia sanggup lebih daripada itu. Ya, ada nggak antum lihat orang pakai celana saja, dinaikin celananya, nutup pusatnya, lalu dia sholat. Kira-kira sah nggak sholatnya? Bukan nggak aurat laki-laki itu pusat sampai lutut saja? Dinaikkan celananya sama dia, ya kan? Lalu dia sholat. Wallahi saya pernah melihat. Alhamdulillah nggak di Batam. Ada orang pulang mandi, dia sholat duha. Ya, biasa dia kalau mandi pergi ke tepian. Ini orang kampung. Lalu setelah itu dia singgah di masjid. Dia balik itu pakai sarung. Sarungnya menutupi sampai ke sini, lalu menutupi sampai ke bawah lutut, tak pakai baju, dia sholat dengan keadaan seperti itu. Sah atau tidak? Ya, ada khilaf di antara ulama tentang kewajiban menutup pundak di saat salat. Intinya, jumhur para ulama mengatakan sah salatnya selagi tertutup aurat dari pusat hingga kemana? Ke bawah lutut. Tetapi layak apa tidak anduan salat menghadap Allah? Nah, ini tadi yang dikatakan oleh beliau Al-Hafiz Ibnu Hajar, orang yang salat hanya pakai celana saja, tertutup aurat dia, padahal dia sanggup pakai baju dan lebih daripada itu, ya, kata beliau yu'idu fis shalah, hendaknya dia ulang salat dia. Illa in kana safiqan, ya, wa an ba'dil Hanafiyah yukrah, ya, kecuali orang yang tak tahu malu, kata Ibnu Hajar, dan sebagian menurut mazhab Hanafiyah dia katakan hukumnya makruh. Ya, para ulama menyebutkan itu istilah makruh menurut ulama terdahulu, sebagian mereka mengungkapkan dari haramnya perbuatan tersebut. Ya, kata-kata makruh, ya, sebagian mereka ungkapkan maksudnya adalah haram. Ya, demikian. Hadza an sarawilihimul wasi'ati jiddan. Ini komentar Ibnu Hajar ini tentang orang pakai celana yang lebar tadi, yang hanya pakai celana saja. Fama baluka bil bantalun ad-dayyiq jiddan. Bagaimana dengan orang yang memakai celana bentuk sekarang ini? Bantalun, nama celana yang kita pakai ini bantalun namanya. Ya, ada namanya sirwal, ada bantalun. Kalau sirwal itu ayyul ikhwah yang lebar. Ya, lebar yang biasanya itu diikat pakai tali, itu sirwal namanya. Kalau yang kita pakai itu namanya bantalun, yang pakai apa namanya? Langsung terikat tambah ikat pinggang, itu kebanyakannya itu biasanya itu ngetat. Itu namanya bantalun. Atau celana apa? Lepis. Ya, ini termasuk bagian darinya.
Nah, hari ini kata mereka, kata beliau, yaitu celana ini hampir dipakai oleh orang sempit keadaannya. Hampir yang bentuk bantalun ini hampir sempit bentuknya. Itu yang diapain oleh beliau. Kalau tidak ayul ikhwah, enggak ada masalah bentuk celana kita pakai seperti ini. Ketika kita tempah atau kita beli, cari yang longgar, udah itu saja. Ya kan? Cari yang longgar. Kalau kita pesan bagian pahanya ini, buatlah sedikit, berapalah jaraknya itu dari paha dia. Mungkin sejengkal. Agak lebar. Ya, demikian. Nah, kemudian qala al-allamatul Albani, berkata Syekh Nasiruddin Al-Albani, guru beliau, karena Syekh masyhur muridnya. Ya, Syekh masyhur murid siapa? Syekh Al-Albani. Dia katakan wal bantaluna fihi musibatani. Ya, celana bantalun hari ini yang beliau lihat di Suriah sana, karena beliau tinggal di Suriah, ada dua musibah. Musibah pertama, ya anna labisahu yatashabbah bil kuffar. Orang yang memakai bantalun hari ini, mereka telah menyerupai orang-orang kafir, karena asal muasal celana itu dari mana? Dari orang-orang kafir. Namun di negeri kita memang sudah umum, bahkan menjadi ciri khas. Ada enggak celana datuk kita dulu sekitar 200 tahun silam, kayak apa celananya? Kayak apa celana datuk kita dulu? Bentuk bantalun atau bentuk sirwal? Kita juga enggak tahu. Ya, umumnya sudah pakai celana yang kayak gini kita di sini. Ya. Wal muslimuna kanu yalbasuna as-sarawil al-wasi'ah al-fadfadah. Orang muslim itu dia pakai sirwal, bukan pakai bantalun. Makanya banyak sekarang jual sirwal kan? Sirwal, jualan di Facebook banyak. Ya, bentuknya sirwal. Sirwal itu yang lebar, ini pakai ikat gitu, itu namanya sirwal. Ya. Baik. Allati ma zala al-ba'du yalbasuha fi Suriah wa Lubnan. Yang hari ini masih dipakai oleh sebagian orang-orang di Suriah dan Lebanon. Kata Syekh Al-Albani. Fama 'arafa al-muslimun al-bantalun. Orang muslim dari dahulu enggak mengenal dengan bantalun. Illa hina mastu'miru, kecuali setelah mereka dijajah. Jadi bantalun, celana model yang kita pakai ini baru masuk ke negeri Islam setelah masuknya penjajah. Lamma istahabat thumma lamman sahaba al-musta'mirun taraku atharahum as-sayyi'ah. Ketika mereka pergi dari negeri yang mereka kuasai tadi, ya, penjajah tadi, taraku atharahum as-sayyi'ah. Mereka tinggalkan kenang-kenangan mereka yang buruk. Apa dia? Salah satunya adalah yaitu memakai pakaian. Jadi hampir pakaian kaum muslimin yang dipakai oleh mereka di negeri mereka ini hasil peninggalan penjajah. Ya. Nah, karena umumnya penjajah orang kafir kan? Orang Nasara dan lain sebagainya, orang-orang tak beragama masuk ke negeri kita ini. Selain meninggalkan agama mereka, mereka juga meninggalkan perangai-perangai mereka, kebiasaan mereka. Lama ayuhal ikhwah, ya, 3,5 abad. Ya, sudah berapa turunan itu? Ya, tentunya bangsa kita memakai atau mengikuti tradisi mereka di negeri kita ini. Ya. Nah, ini musibah pertama. Yang kedua, wal musibatu tsaniyatu, adapun musibah yang kedua dengan pakai bantalun, hiya annal bantalun yuhajjimul aura. Pakai bantalun hari ini yaitu hampir celana itu mensifati aurat. Ya. Wa auratur rajul minar rukbah ila surrah. Aurat laki-laki itu yaitu dari pusat hingga kemana? Ke lutut dan paha bagian dari aurat. Ini pendapat jumhur para ulama. Wal musalli yaftaridu alaihi an yakuna ab'ad ma yakunu an ya'si Allah. Ya, adapun orang yang salat wajib atas dia jauh dari melakukan maksiat. Karena salat itu ketaatan ayyuhal ikhwah. Jangan sampai seorang bermaksiat saat dia melakukan salat. Oleh karenanya jangan dia memakai pakaian yang di situ justru dia membawa kepada dosa.
wa huwa lahu sajid, dalam salat dia akan sujud, fataral ilyatain, tampak nanti belahan bokong dari belakang. Bukankah celana akan menampak belahan bokong? Ya, mujassimatain, bal watara ma bainuna mujassiman, bahkan tampak ya dengan jelas ya dari belakang. Kalaulah seandainya kita tak memakai pakaian atau baju yang agak panjang, minimalnya sampai tertutup nih bagian bokong kita ke bawah baju itu. Ya, oleh karenanya para ulama kita ayyuhal ikhwah ya mengkomentari tentang laki-laki yang memakai baju dimasuk ke dalam celana. Celana ketat. Ya, ini enggak boleh ayyuhal ikhwah. Bisa jatuh paling tidaknya makruh dan paling beratnya bisa jatuh kepada haram. Kalau umpamanya masih bisa ditoleransi, enggak dimasukkan, ya udah dikeluarkan. Ya, kalau tidak maka carilah celana yang agak lebar. Antum lihatlah baju masuk ke dalam itu nonjol juga bagian dari aurat kita itu, entah dari belakang atau dari depan. Antum tahu enggak bahwa laki-laki tertarik dengan aurat wanita sebagaimana wanita juga tertarik dengan aurat laki-laki. Antum jangan kira paling-paling wanita geli melihatnya. Tidak, wanita juga tertarik dengan aurat laki-laki. Ya kan? Sebagaimana laki-laki juga tertarik dengan aurat perempuan, sebaliknya juga demikian. Kan Allah jadikan saling condong satu sama lain. Oleh karenanya jangan dipakai meskipun dalam kondisi kerja. Ya, kalau nggak dapat pilihan lagi, saya katakan tadi, pakailah celana yang agak lebar. Itu yang lebih baik. Baik. Kemudian kata beliau, ya, fakaifa yusalli hadzal insan wa yaqifu baina yaday rabbil alamin. Bagaimana orang ini salat, orang yang pakai pakaian yang sempit tadi? Dia berdiri di hadapan Rabb Allah semesta alam. Ya, dalam kondisi dia bermaksiat. Wa minal ajabi, dan yang sangat mengagumkan, menakjubkan kata beliau, anna katsiran minasy syabab al-muslim yunkiru 'ala an-nisa libasahun ad-dayyiq li'annahu yasifu jasadahun wa hadha asy-syabab yansa nafsahu. Banyak para pemuda sekarang yang mengingkari wanita memakai pakaian yang sempit sedangkan dia memakai pakaian yang sempit. Dikomentarinya wanita memakai pakaian sempit, justru pakaiannya sempit. Kita ingatkan para wanita, pakaian kalian wahai para wanita sempit, pakaian dia sempit. Ya, laki-laki perempuan sama-sama tidak boleh memakai pakaian yang sempit. Ya, li'annahu wa hadha fa innahu waqa'a fi ma yunkir wa la farqa bainal mar'ati allati talbasu al-libas ad-dayyiq ya alladhi yasifu jismaha wa bainasy syabab alladhi yalbisu atau yalbasul bantalun wa huwa aidan yasifu ilyatai. Sama saja, tak ada beda. Baik perempuan yang memakai pakaian yang sempit yang mensifati auratnya, sama saja dengan laki-laki yang memakai pakaian yang sempit tadi yang juga dapat mensifati bokongnya dari belakang. Ya. Nah, intinya apa? Pakai baju yang dapat menutupinya. Tak ada masalah insyaallah. Ya, paling tidaknya sampai kemana? Di bawah pinggul. Ya, di paha lah paling tidaknya. Tertutup sampai di situ pakaian kita, baju yang kita pakai. Fa ilyatul rajul wa ilyatul mar'ah min haitsu innahuma aurah. Sama, bokong laki, perempuan sama, kedua-dua aurat. Ya kan? Kedua-duanya aurat. Tampak tidak boleh, tersifati dari balik pakaian juga enggak boleh. Ya. Fayajib 'ala asy-syabab an yantabihu li hadhihi al-musibah allati ammathum illa man syaa Allah wa qalilum ma hum. Ya, wajib atas ya para pemuda hari ini ya yaitu menghindari atau menghindari musibah ini yang telah umum kita lihat hari ini, kecuali orang yang Allah rahmati, dan sedikit mereka yang mendapatkan rahmat tersebut. Laki perempuan pakaian mereka, faliyadzubillah,
ya, mensifati aurat laki dan perempuan sama. Nah, ini dua musibah tadi disebutkan oleh Syekh Albani. Pertama tadi apa? Meniru kebiasaan pakaian orang kafir. Yang kedua, sempit mensifati aurat. Boleh kalian ya kita pakai pakaian yang apa? Celana bantalun tadi, tetapi kita perlebar saja, insyaallah itu sudah aman. Ya, kalaupun seandainya nggak bisa ditoleransi, ya Pak, celananya demikian, maka tutuplah pakai baju, selesai insyaallah. Ya, hari ini juga baju, ya meskipun sekarang dijual oleh orang baju-baju salat, apa namanya, baju koko, itu banyak juga yang pendek itu bajunya. Banyak, ada settingan orang umum itu kan biasa pendek-pendek itu. Ya kan? Nah itu bisa jadi itu juga tidak menutup standar. Kadang-kadang dia pas hanya di bawah pinggang sedikit saja. Itu kurang baik. Antum lihat aja baju antum nanti. Ana nggak mau pula nunjuk-nunjuknya nanti di sini. Antum lihat aja lah. Ya, pakai baju yang agak panjang ke bawah. Ya, lengannya boleh nggak pendek? Boleh, tak ada masalah. Walaupun Nabi SAW lengannya pakai lengan yang panjang. Ya kan, tapi pendek nggak ada masalah karena ini bukan aurat bagi laki-laki. Yang penting ke bawahnya perhatikan kalau bisa agak panjang. Nah begitu, jangan yang pendek ayyuhal ikhwah. Baik, kemudian amma idza kana al-bantalun wasi'an, perhatikan Syekh. Adapun jika bantalun yang dipakai itu lebar, luas, ghairu dayyiq, tidak sempit, sahhat fihi shalah, sah salatnya. Jadi yang masalah tadi di pada bantalun tadi apa? Sempitnya tadi, itu yang jadi masalah. Kalau dia lebar, modelnya nggak ada masalah. Karena model ini ayyuhal ikhwah sudah umum, meskipun dahulu asalnya dari orang kafir, sekarang sudah masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, terkhusus Indonesia ini sudah umum, tinggal bagi kita memilih yang agak lebar. Itu saja. Wal afdal an yakuna fawqahu qamisun, yang lebih baik ditutup pakai jubah atau pakai apa namanya, gamis, ya, baju gamis yang panjang yang khusus dibuat oleh sebagian orang-orang yang sudah tahu sunnah. Nah, itu biasanya agak-agak panjang kan? Nah, itu beli. Jangan beli yang dibuat oleh orang-orang umum, itu nggak bisa standar untuk salat. Ya, walaupun umum dipakai oleh orang, kalau bisa kita jangan begitu. Ya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, as-salatu fi thiyabir raqiqah asy-syaqqah atau asy-syafaqah. Yang kedua, memakai pakaian yang tipis dan transparan. Ini lagi. Ya. Kesalahan kedua, orang salat baik laki maupun perempuan memakai pakaian yang tipis, transparan. Berkata Syekh masyhur, kama tukrahu as-salah fil malabis al-haziqati allati ya bidayqiha tuhkil aurata wa tasifu syaklaha wa hajmaha. Sebagaimana makruhnya salat seorang yang memakai pakaian yang sempit tadi, yang dapat mensifati aurat, bentuk auratnya, fa innahu la tajuzu shalah fi thiyabir raqiqah allati tashiffu amma wara'aha minal badan. Demikian juga tidak boleh seorang salat dengan pakaian yang tipis yang dapat menerawang aurat dari belakang, terkhusus jika di depan dia ada cahaya. Ya kan? Bajunya putih atau celananya putih, dan kebanyakannya ini perempuan. Kalau laki-laki hampirlah tak ada yang terawang. Ya, ini perempuan suka memakai pakaian putih. Ya, itu bisa tampak dari belakang, terkhusus di tempat yang terang. Ya, oleh karenanya sebaik-baiknya pakaian wanita itu yang longgar, kemudian yang tebal, dan kalau ada yang bisa berwarna gelap, yang warna itu biasanya agak lebih menutup. Ya, pakaian-pakaian yang warna putih itu biasanya agak lebih menerawang. Ya, nah intinya adalah siapa saja yang memakai pakaian yang tipis tadi, ya, ini juga tidak diperbolehkan dibawa di dalam salat. Ya, kama labisi ba'dil maftunin al-yawm, seperti
ya pakaian sebagian orang-orang yang terfitnah hari ini dengan model-model modern, ya, yaksiduna hadhil uyub asy-syar'iyyah qasdan, ya, yang mana mereka terkadang yang jadi masalah ayyuhal ikhwah, para model-model ini yang hampir terkadang dikuasai oleh para artis, ya, lalu mereka membuat model pakaian muslim dan muslimah dan dicontoh oleh muslim muslimah yang melihat dia. Dan hampir pakaian yang mereka pakai itu pakaian-pakaian model semuanya. Jilbabnya yang digulung-gulung, ya kan? Digulung di leher, lalu digulung di sini. Iya kan? Subhanallah. Lalu setelah itu pakaian jelas tidak menutupi pada jilbab ke bawah, lalu setelahnya terbelah. Di dalam pakai celana, tapi terbelah. Ya, bajunya putih, transparan. Waliyadzubillah. Ini musibah. Ini yang disebut dengan pakaian orang-orang yang terfitnah hari ini. Yang mana terkadang di saat mereka nisbahkan ini kepada syariat, dia sebut dengan pakaian islami, fa ya subhanallah, yaksiduna hadhil uyub asy-syar'iyyah qasdan. Akhirnya seolah-olah yaitu mereka bawa atas nama Islam. Orang menilai ini pakaian muslimah. Allahu Akbar. Ya, siapa yang membuat tampilannya? Para artis. Subhanallah. Ya, li'annahum asra asy-syahawat. Karena mereka itu sebenarnya lebih memprioritaskan syahwat saja. Bukan sebenarnya ingin berpakaian sebagai seorang muslim atau muslimah. Kalau tidak hari-hari mereka juga enggak seperti itu, kita lihat. Ya, membuat model seperti itu, terjual model orang. Itu berapa dia dapat duit? Khusus pada hari raya, berapa umat Islam di Indonesia ini? Perempuannya ada 100 juta orang, jika membeli 20 juta orang saja untung besar dia. Untuk melihat gimana mereka cari uang. Bukan untuk mempromosikan pakaian Islam yang sesungguhnya, tetapi yang mereka promosikan apa? Model-model yang intinya nanti mereka dapat uang, itu saja. Ya, subhanallah. Wa abidul adat, dan mereka ini sebenarnya adalah para itu hamba-hamba penyembah-penyembah tradisi. Ya, tradisi yang dimaksud sini ayyuhal ikhwah, tradisi yang bertentangan dengan syariat. Untuk lihat pakaian tradisi yang bertentangan dengan syariat waktu nikah, gimana pakaiannya? Sebagian adat orang, ini kan di sini kan? Ya, enggak menutup aurat. Allahul musta'an. Walahum min du'atil ibahah. Mereka ini adalah orang-orang ya yang mengatakan serba boleh. Apa-apa saja boleh. Ada masalah, boleh. Seni. Ya, wa yufaddilu ahlahum ya ala ghairiha bi annaha minal jadidil laik. Mereka katakan bahwa ini ya model baru, layak dipakai, kata mereka. Subhanallah, padahal itu pakaian orang-orang fasik. Wa laysat minal atiqil balil madhmum. Kata mereka pakaian yang mensifati aurat ini bukan pakaian kuno. Ini modern. Sekarang saya tanya, mana yang modern? Pakai pakaian apa membuka aurat? Mana yang modern? Yang modern menutup aurat. Sebelum Islam datang, para wanita-wanita di dunia ini, termasuk di Arab sendiri, mereka lebih condong membuka aurat. Lalu datang Islam, mereka menutup aurat. Lalu di Indonesia sendiri, sebelum Islam datang, gimana pakaiannya? Membuka aurat. Terbuka aurat. Coba lihat di sebagian negeri kita. Ya, lebih malu dia nampak tengkuknya daripada kemaluannya. Ya kan? Sebagian. Nah, ayyuhal ikhwah zanillahu wa iyyakum. Oleh karenanya datang Islam, ditutup aurat mereka. Kemudian datang para orang-orang tadi yang menyeru kepada apa? Model-model lama dulu buat lagi. Coba aja antum lihat dulu pakaian robek dipakai apa tidak? Sekarang mahal harganya. Kalau nggak dirobek, coba lepis itu, dirobek itu jadi mahal dia apa tidak?
Allahu Akbar. Ya, dulu itu kalau orang tua kita di kampung itu pergi bawa ke kebun itu. Ya, sama dibawa untuk apa? Untuk bekerja. Hari ini ayyuhal ikhwah dipakai oleh para pemuda-pemudi dan dijual di pasar-pasar. Harganya hebat dibandingkan dengan yang lebih baik. Allahu Akbar. Lalu mereka katakan ini yang modern, bukan kuno. Allahu Akbar. Inilah membolak-balikkan akal yang sehat. Ya. Lalu ya, kata beliau, walaysat minal atiqil balil madhmum li'annahu qadim. Jadi ini bukan ya bukan pakaian kuno kata mereka. Jam berapa kita Isya? Sebentar lagi kan? Baik. 2 itu dulu. Ya, terkhusus masih mengoreksi pada pakaian dan insyaallah ya pada pertemuan berikutnya masih juga pada mengoreksi pakaian. Baik. Sebelum ada yang mau bertanya, satu saja kalau ada. Tafadhal ikhwah. Yang mau bertanya? Tak ada? Alhamdulillah. Karena belum berat pelajarannya kan? Belum masuk kaidah. Baik, cukup dulu. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini, malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.